Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Bab 3 ini merupakan bab terakhir untuk materi kita di kelas 11 di semester ganjil. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Seperti biasa, sebelum memasuki bab 3, kalian persiapkan terlebih dahulu buku tulis, buku paket, ballpoint yang kalian butuhkan, yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Silahkan dipersiapkan. Ya, jika sudah, hari ini kita membahas bab 3, judulnya Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Yang kedua, kompetensi dasar. Sudah pernah Ibu sampaikan di sini, kalau di PPKN ada 4 kompetensi dasar. Kalau 3.1 dengan 3.2 itu ranah sikap, jadi Ibu akan menilai sikap kalian. Kalau 3.3 ini ranah pengetahuan, bisa Ibu ambil nilainya melalui nilai ulangan maupun nilai tugas. Dan 3.4 ini merupakan nilai keterampilan yang Ibu ambil dari nilai tugas. Jadi untuk bab 3 ini Ibu mengambil ada 3 nilai, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi pokok, bab 3 ini ada 3 materi pokok. Yang A, sistem hukum di Indonesia. B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. C, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi untuk hari ini kita hanya fokus yang A, yang ini. Kita hanya mempelajari tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, ini yang A, kita persempit lagi. Sistem hukum di Indonesia yang kita bahas ada 4 poin. Yang pertama kita harus paham dulu tentang makna dan karakteristik hukum. Hukum itu yang seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua, penggolongan hukum. Nama lain penggolongan itu bisa juga klasifikasi hukum. Jadi kayak dikelompok-kelompokkan kayak gitu. Terus yang ketiga ada tujuan hukum. Apa sih tujuan dibentuknya hukum? Dan yang terakhir tata hukum di Indonesia. Jadi yang pertama ada makna dan karakteristik hukum, yang kedua penggolongan hukum, yang ketiga tujuan hukum, yang keempat tata hukum di Indonesia. Jadi hari ini kita belajar 4 poin. Nah, yang pertama tadi kan makna dan karakteristik hukum ya. Di sini judulnya makna dan karakteristik hukum. Yang pertama ada unsur hukum. Unsur hukum itu ada 4. Hukum itu kan identik dengan peraturan di sini. Makanya yang pertama unsur hukum, peraturan itu dibuat untuk mengatur siapa? Untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, yang membuat peraturan itu siapa? Adalah badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu sifatnya pasti memaksa. Jika kita melanggar, pasti ada sanksi yang tegas. Jadi unsur hukum itu ada 4. Peraturan itu dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, dibuatnya oleh badan resmi yang berwajib, sifatnya memaksa, sanksinya tegas. Itu unsur hukum. Kalau karakteristik hukum, karakteristik di sini ada perintah dan ada larangan. Kalau perintah berarti kan yang harus dilakukan itu kan perintah. Kalau larang yang tidak boleh dilakukan. Jadi makna dan karakteristik hukum kita membahas 2 poin, ada unsur dan ada karakteristik. Nah, yang kedua ini cukup banyak penggolongan hukum. Karena ada banyak,
Kita belajar penggolongan hukum berdasarkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 8. Ada berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, isinya. Coba supaya lebih gampang diingat, coba kalian cermati kata-kata depannya. Sumbernya atau bisa disingkat S, tempat berlakunya T, bentuknya berarti B, waktu berlakunya berarti W, cara mempertahankannya C, sifatnya itu S, wujudnya W, isinya I. Jadi kalau kita singkat STBW CSWI. STBW CSWI. Coba penggolongan hukum S yang pertama berdasarkan sumbernya. T, tempat berlakunya. B, bentuknya. W, waktu berlakunya. C, cara mempertahankannya. S, sifatnya. W, wujudnya. I, isinya. Jadi ada 8. S, T, B, W, C, S, W, I. Sumbernya, tempat berlakunya, terus bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, isinya. Terus kalau kalian baca di buku, kalau penggolongan hukum yang berdasarkan sumbernya itu ada 4. Jadi ada 4 klasifikasi. Kalau tempat berlakunya juga nanti dibagi jadi 4. Nah, selain nomor 1 dan nomor 2 dari 3 sampai 8, ini nanti dibagi jadi 2. Ini untuk mempermudah kita mengingatnya, jadi yang nomor 1 dan nomor 2 nanti dibaginya jadi 4, terus yang 3 sampai 8 nanti dibaginya menjadi 2. Diingat-ingat, S, T, B, W, C, S, W, I, 8. Nah, ini STBW, CSWI. Coba kita cek dulu apakah kalian masih ingat penggolongan hukum. Coba dari yang pertama, S di sini berdasarkan sumbernya. T, tempat berlakunya. B, bentuknya. W, waktu berlakunya. C, cara mempertahankannya. S, sifatnya. W, wujudnya. I, isinya. Itu ada 8. Coba kalau W yang di sini itu berdasarkan waktu berlakunya. Kalau W di sini wujudnya. S yang depan sumbernya. C, cara mempertahankannya. Terus T, tempat berlakunya. Terakhir sendiri, belakang sendiri I, isinya. Kayak gitu. Jadi STBW, CSWI. Nah, ini yang pertama, S. Bisa dilihat ini sumbernya. Tadi kan Ibu menyampaikan kalau yang nomor 1 dan nomor 2 dibagi jadi 4 ya. Makanya di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berdasarkan sumbernya yang pertama adalah hukum undang-undang. Karena hukum undang-undang berarti sumbernya ada di peraturan perundang-undangan. Contohnya ini, Ibu gambarkan ini. Ini contoh hukum undang-undang. Dimulai di sini ada UUD, sampai terakhir ada Perda Kabupaten. Jadi hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Itu hukum undang-undang. Terus yang kedua, hukum kebiasaan. Berarti sumbernya pada kebiasaan masyarakat. Contohnya ini. Ini.
yang ada 4 orang di sini ini kan termasuk masyarakat adat. Terus adatnya, hukum kebiasaannya di sana, oh mungkin ini ada yang putih-putihnya ini kelihatan ya. Ini kan tidak tertulis tapi termasuk kebiasaan di masyarakat. Terus yang ketiga, hukum traktat. Traktat itu maksudnya perjanjian dengan negara lain. Hukum yang sumbernya dari perjanjian. Ibu contohkan ini. Ada 2 bendera di sini kelihatan ya. Ini ada 1, ada 2. Gitu, itu namanya hukum traktat. Dan terakhir, hukum jurisprudensi. Di sini ada artinya, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Jadi misalnya kayak gini. Misal ini ada kasus di sini. Nah, kasus yang ada di sini itu kan diadili oleh hakim. Tapi hakim ketika mau mengadili kasus ini, ternyata di peraturan itu belum ada. Dicari-cari kasusnya ternyata belum ada aturan yang mengatur tentang kasus ini. Apakah hakim boleh menolak? Tidak ya, hakim tidak boleh menolak menyelesaikan perkara. Nah, caranya gimana kalau di peraturan tidak ada? Oh, hakim tersebut melihat peraturan yang dulu. Ada nggak sih peraturan dari hakim terdahulu tentang kasus yang serupa? Nah, putusan tersebut dijadikan dasar bagi putusan yang sekarang. Dengan catatan kasusnya harus sama, kayak gitu. Kasusnya tentang ini, dulu juga tentang ini, berarti yang dulu ini bisa dijadikan dasar bagi putusan sekarang. Itu namanya hukum jurisprudensi. Jadi keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar putusan sekarang dengan catatan kasusnya sama dan saat ini belum ada aturannya. Gitu. Jelas? Jadi berdasarkan sumbernya ada 4, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Itu baru S ya, sumbernya. Setelah S yaitu adalah ST. T yang kedua adalah tempat berlakunya. Nah, ini tadi juga Ibu menyampaikan, yang kedua juga masih jadi 4, ini gampang banget. Hukum nasional, internasional, asing, gereja. Hukum nasional berarti tempat berlakunya di mana? Di suatu negara, contohnya ini. Oh, berlakunya di wilayah Indonesia, berarti hukum nasional negara Indonesia. Internasional berarti hukum yang berlaku antar negara. Jadi tidak cuma di Indonesia tok. Ini Ibu contohkan ada gambar peta di sini. Ini masuknya kan Indonesia. Atasnya Indonesia, di sini ada Malaysia. Ini namanya hukum internasional. Terus asing. Kalau asing berarti berlakunya di mana? Iya, di negara lain. Contohnya ini. Berlakunya di negara lain. Dan yang terakhir, hukum gereja otomatis berlakunya ada di gereja. Jadi berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, internasional, asing, gereja. Kalau berdasarkan sumbernya tadi ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Berarti sudah ST, sumbernya, tempat berlakunya. Berarti setelah ST tinggal B, bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya di sini ada 2. Tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dibagi 2 lagi, dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan itu artinya dibukukan secara sistematis dalam satu jenis. Contoh tertulis dikodifikasikan. Ibu contohkan di sini ada 2 gambar. Ini hukum pidana dan hukum perdata. Ini contoh yang dikodifikasikan. Jadi misalnya ini, oh ini adalah KUHP. Berarti isinya di sini buku ini
Nanti isinya sama semua, yaitu tentang tindak pidana. Oh, ada pencurian, ada pembunuhan, ada penganiayaan, gitu. Itu namanya dikodifikasikan. Kalau yang tidak dikodifikasikan, itu yang sebelahnya ini. Undang-undang. Pernah lihat buku yang isinya undang-undang? Kan tidak ya. Undang-undang tuh misalnya kayak gini. Oh, di sini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berarti kan yang ada di sini isinya cuma tentang HAM, cuma tentang hak asasi manusia. Bisa membedakan? Kalau yang ini tadi berarti dikodifikasikan, kalau yang ini berarti tidak dikodifikasikan. Itu. Terus contoh terakhir ini ada sebuah keluarga, bapak ibu ada 2 anak, ini sedang salin ketika berangkat sekolah. Ini contoh hukum tidak tertulis. Kan tidak mungkin ada aturannya, tapi tetap dilakukan karena sudah jadi kebiasaan gitu. Jadi berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dibagi 2 lagi, yaitu tertulis yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Gitu. Nah, tadi sudah S, T, B, W. Ini tinggal yang W paling gampang. Berdasarkan waktu berlakunya. Mungkin kalian juga sudah tidak asing dengan ini. Ada ius constitutum dan ius constituendum. Karena kita berbicara waktu di sini, makanya ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Nah, ini contohnya. Ibu contohkan kembali tentang HAM. Undang-undang HAM ini kan berlakunya saat ini. Nah, kalau yang sebelahnya constituendum, hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Karena berlaku di masa yang akan datang, makanya di sini masih berupa ada tulisan R. R itu kepanjangan dari ada rancangan undang-undang. Berlakunya kan berarti nanti karena sekarang masih rancangan. Bisa dibedakan ya. Berdasarkan waktu berlakunya ada 2, ius constitutum dan ius constituendum. Gitu. Berarti sudah 4. S, T, B, W. Berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya. Terus yang belum tinggal C, S, W, I. Tinggal C, cara mempertahankannya. Nah, kalau cara mempertahankannya ada 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Coba kalian cermati gambarnya, apakah 2 buku ini sama? Coba dicermati. Ya, beda ya. Yang pertama ini KUHP. Yang kedua di sini KUHAP. Berarti ada huruf A. Kalau yang di pertama ini, KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau KUHAP yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, bedanya apa? Nah, kalau KUHP, Ibu contohkan, di sini misal ini adalah KUHP. Oh, ada kasus pencurian. Pencurian itu berdasarkan pasal 362. Ternyata dihukumnya selama paling tinggi adalah 5 tahun. Itu KUHP. Tapi kalau KUHAP, KUHAP, itu di situ isinya kayak gini. Oh, di sini ada terdakwa, ada kejaksaan, ada hakim. Hakim tugasnya ngapain? Terus ada penyelidikan. Gitu. Bisa membedakan? Kalau hukum material itu tentang hukumannya berapa tahun. Kalau hukum formal itu lebih ke tata cara untuk mengadilinya. Gitu. Itu untuk membedakan antara hukum material dan hukum formal. Terus setelah C tinggal CS. S yang ke berarti STBW, CS yang ke-6 yaitu berdasarkan sifatnya.
Nah, berdasarkan sifatnya, di sini ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Memaksa berarti kan dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Ibu contohkan ini ada gambar, kira-kira sedang ngapain? Ada orang, di sini ada mobil, sedang membuka ya di sini dengan peralatan, berarti ini merupakan tindakan pencurian. Nah, kalau pencurian berarti kan harus ya dihukum maksimal selama 5 tahun maksimal. Nah, kalau mengatur dari pengertiannya di sini, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya paling gampang ini hukum waris. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang di sini A. Nah, ada A meninggal dunia. Meninggal dunia dengan harta warisannya misalnya 1 miliar misal. Nah, berdasarkan hukum perdata, harta semiliar ini oh ternyata setengahnya untuk istri. Misal setengah untuk istri. Terus setengahnya lagi dibagi untuk 3 anak. Misalnya itu berdasarkan hukum. Misal. Itu. Terus di sisi lain ternyata sebelum A meninggal, sebelum ini meninggal, A sudah membuat surat wasiat. Nah, di surat wasiat itu ternyata berisi untuk istri hanya 1/4 dan sisanya nanti dibagi untuk anak-anaknya. Nah, menurut kalian nanti harta warisan yang 1 miliar ini akan dibagi untuk istri 1/4 atau setengah pakainya? Iya, betul ya, pakainya yang 1/4 di sini. Berarti hukum yang di sini kan dikesampingkan karena sudah ada peraturan sendiri di surat wasiat. Gitu. Bisa dipahami yang hukum yang mengatur? Ya, bisa ya, kayak gitu. Terus berdasarkan sifatnya sudah, berarti STBW, CS, tinggal 2 terakhir, WI. Nah, berdasarkan wujudnya, di sini ada 2, hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih dan berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif itu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum objektif contohnya hukum perjanjian. Hukum subjektif contohnya menuntut ganti rugi. Ganti rugi dengan hukum perjanjian kan lebih umum hukum perjanjian ya. Misalnya, oh hukum perjanjian ternyata kalau membuat perjanjian itu harus ada materainya. Itu kan hukum objektif. Kalau hukum subjektif, oh ternyata setelah membuat perjanjian, misal ini ada perjanjian antara A dan B. A harus membayar sejumlah dana karena telah membeli barang dari B sebesar 10 juta. Tapi ternyata tidak dibayarkan selama 10 juta, cuma bayar 5 juta. Berarti kan ada yang rugi di situ. Nah, karena ada yang rugi, makanya salah satu pihak itu bisa menuntut ganti rugi. Kayak gitu. Itu hukum subjektif. Tuh. Ini yang terakhir berdasarkan isinya. Masih ingat tadi ada 8. S sumbernya, T tempat berlakunya, B bentuknya, W waktu berlakunya, C cara mempertahankannya, S sifatnya, W wujudnya, I ini yang terakhir isinya. Kalau isinya secara global ada 2, yaitu ada hukum publik dan privat. Kalau publik di sini untuk menyangkut kepentingan umum. Contohnya ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional.
Kalau privat ada dua, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Jadi sampai di sini penggolongan hukum selesai. Coba berarti STBW CSWI. Ada 8. Silakan diingat dan diulangi lagi supaya lebih gampang. Terus tadi yang ketiga, tadi kan poin pertama tentang makna dan karakteristik hukum. Yang kedua penggolongan hukum. Yang ketiga yang ini adalah tujuan hukum. Nah, tujuan hukum di sini yang jelas untuk menciptakan suasana yang tertib, aman, dan damai. Itu tujuan hukum. Terakhir, tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia adalah keseluruhan peraturan, ini peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pedomannya di sini pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tata hukum Indonesia adalah seluruh peraturan hukum dibuatnya oleh negara, berlakunya untuk seluruh masyarakat. Sumbernya pada Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan hukum dibuat oleh negara untuk seluruh masyarakat, sumbernya pada UUD 1945. Nah, sampai di sini materinya selesai. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar ada 4 poin. Makna dan karakteristik hukum. Yang pertama, di situ makna ada unsur-unsur hukum. Hukum itu adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dibuatnya oleh badan resmi yang berwajib, sifatnya memaksa, sanksinya tegas. Karakteristiknya ada dua, yaitu ada perintah dan ada larangan. Terus yang kedua, penggolongan hukum dibagi menjadi 8. STBW, CSWI. Berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, isinya. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 tadi digolongkan menjadi 4. Selainnya digolongkan menjadi 2. Terus poin yang ketiga adalah tujuan hukum. Untuk menciptakan tadi suasana yang aman, damai, dan lebih tertib. Itu tujuan hukum. Terus yang keempat, tentang tata hukum di Indonesia. Artinya berarti seluruh peraturan yang dibuat oleh negara mengatur seluruh masyarakat, pedomannya pada UUD 1945. Sampai di sini materinya selesai. Untuk pertemuan selanjutnya tinggal yang B dan C.